Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, kita kembali lagi di channel YouTube Ruang Belajar Siswa. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi PPKN kelas 11 yang berjudul Sistem Peradilan di Indonesia. Ayo kita simak bersama-sama materi berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas hakikat sistem peradilan nasional beserta dasar hukumnya. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi atau campur tangan, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Proses pengadilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat adanya perbedaan konsep antara peradilan dengan pengadilan, di mana peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Kemudian pada slide kali ini saya sudah memaparkan dasar-dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional yaitu sebagai berikut. Di antaranya ada Pancasila, terutama sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kalian bisa baca di slide ini, silahkan dibaca dan dipelajari. Yang kedua, kita akan membahas klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Jadi, sebagai negara hukum, Indonesia itu menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara lembaga peradilan. Dengan demikian, Badan Peradilan Nasional itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ada Mahkamah Agung dengan lembaga peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman membawahi 4 lingkungan peradilan, yaitu yang pertama ada lingkungan peradilan umum, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekuatan atau kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh yang pertama ada pengadilan negeri. Pengadilan negeri ini berkedudukan di ibu kota kabupaten. Lalu tugas dan wewenangnya memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Selanjutnya ada pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi ini berkedudukan di ibu kota provinsi. Lalu untuk tugas dan wewenang, yaitu mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding. Selanjutnya ada lingkungan peradilan agama. Pada pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama
Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung sebagai puncak pengadilan tinggi agama. Selanjutnya ada lingkungan peradilan militer. Pada pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, peradilan militer itu berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan militer adalah pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Yang keempat, ada lingkungan peradilan tata usaha negara. Pasal 25 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa peradilan tata usaha negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antar orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya ada 4 di seluruh Indonesia. Yang pertama ada di Medan, kedua di Jakarta, ketiga di Surabaya, dan keempat di Makassar. Kemudian pada sub B mengenai Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi ini berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, di mana keputusan tersebut bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian ada memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya itu diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi ini wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut undang-undang. Itulah pembahasan materi kita pada video kali ini. Untuk materi-materi selanjutnya bisa kalian tunggu di video yang lain. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.